Entah itu hanya sebatas pertemanan biasa atau memang benar ada kedekatan lebih di antara mereka. Yang jelas takdir jodoh siapa yang bisa menolaknya. Begitu pula dengan Pipik yang pasrah akan kehendak Sang Pencipta. Lantas jika mereka memang ditakdirkan bersama, benarkah Pipik dan Baim dengan senang hati akan menerimanya? Manusia berhak mempunyai kehendak masing-masing. Tapi kalau Allah tidak menetapkan, itu menjadi sebuah Nggak, insya Allah semuanya baik-baik aja. Dari mohon bantu doa aja ya. Mohon. tegar atau apa? Oh tegar dong, pasti tegar. Enggak, aku malah nggak tahu, nggak pernah tahu karena emang udah lama kan nggak kontak sama Edis. Maksudnya kalau di jejaring sosial di pet masih sering TikTok gitu ya, tapi BBM pun juga kadang nanyain apa kabar. Cuman kalau yang untuk kasus ini udah ditahan saya nggak tahu, kaget lah ya, kaget. Bener-bener nggak tahu saya. Meski kejaksaan telah menetapkan penahanan Edis Adelia selama 20 hari ke depan dengan berbagai alasan, namun pihak keluarga dan kuasa hukum tidak ingin berpangku tangan begitu saja. Ina Rahman dan Mulia Harga sebagai kuasa hukum Edis pun mengaku akan segera menyiapkan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Dan benarkah dalam waktu dekat Edis akan segera didudukan di bangku pesakitan sebagai terdakwa? Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan ya, tapi semua ini kan permohonan itu kan bisa dikabulkan bisa tidak, tapi kami tetap berupaya ya, kita tetap berupaya mencari keadilan buat Edis ya. Dan hal yang sangat saya sayangkan adalah di kepolisian tidak dilakukan penahanan ya. Tapi kenapa tiba-tiba di kejaksaan dilakukan penahanan? Memang kami menyadari itu kewenangan kejaksaan ya. Kita hargailah proses hukum yang terjadi. Dalam waktu dekat akan kita segera limpahkan untuk disidangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kekecewaan Edis dan kuasa hukumnya boleh jadi disebabkan lantaran mereka menganggap bahwa Edis sama sekali tidak mengetahui apa yang diperbuat Ferry Setiawan. Meski Edis mengaku hanya menerima nafkah dari sang suami, tapi pihak berwajib tentu punya bukti dan alasan tersendiri hingga Edis akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh suaminya. Lalu apa kata pengamat hukum melihat kasus yang menimpa Edis Adelia? Benarkah sangkaan hukum terhadap Edis sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Saya kira masalah istri mengetahui atau tidak, istri pasti bertanya. Duit dalam jumlah besar kan yang disangkakan itu kan 1 miliar. Duit dalam sekian besar begitu, otomatis istri akan bertanya, Pak ini uang dari mana? Kalau seorang istri hanya diam dan terima itu, kita juga nggak tahu. Kalau kita sebagai istri yang baik, istri yang tahu agama, pasti tanya, uang sekian besar dari mana Pak? Kalau uang hasil kejahatan, mohon maaf jangan sampai libatkan ke saya, libatkan ke mama, ke istrinya gitu. Kalau istrinya bilang bahwa saya tidak tahu dan itu nafkah saya, tapi uangnya kan cukup besar. 7 kali berturut-turut cukup besar, 1 miliar kan cukup besar. Oleh karena itu, polisi menahan untuk memintain keterangan, kejaksaan menahan dalam hal ini, begitu keluar P21 kan dia ditahan. Nah, ini kan upaya dari pihak keluarga maupun pengacara kan bagaimana caranya supaya seorang Edis Adelia ini bisa bebas dan tahanan luar sambil menunggu itu. Tapi polisi melihat, aparat kejaksaan melihat bahwa takut dia penangguhan terus melarikan diri, menghilangkan barang bukti, nanti susah lagi kan diambil lagi begitu. Di balik penahanannya, Edis Adelia coba memperlihatkan ketegaran dan kekuatannya meski air mata tak bisa ditahannya. Selain tak ingin orang-orang di sekitarnya larut dalam kesedihan, barangkali inilah bentuk tanggung jawab Edis atas apa yang telah sang suami perbuat. Meskipun ia sempat mengatakan jika ia tak tahu menau atas sepak terjang Ferry Setiawan. Edis kuat, saya salut sama dia tegar, dia sudah memprediksi hal ini, dia sudah bisa memperkirakan ketika tahap 2 pasti itu akan dilakukan penahanan terhadap dia sudah siap. Dan Edis itu cerdas, dia bisa membaca situasi dan dia sudah siap dengan konsekuensi terburuk apapun akan kena karena dampak kasus suaminya, Edis sudah sangat-sangat siap. Dan saya terus terang, salut. Jangan nangis ya gitu. Sebenarnya teman-teman juga kalau dibilang pengen nangis semuanya pasti pengen nangis gitu. Tapi ya kalau kita nangis kasihan dong, Edisnya kan yang ngejalanin harus dikuatin gitu. Jadi kita ya udah
kita kuatin dia dengan kita tidak menangis dan Pasti kalau buat Mbak Edi sendiri aku sih cuma bisa berdoa mudah-mudahan masalah cepat selesai. Ya semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya itu aja. Dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Baim Wong, apa yang membuat Pipik Dian Irawati tersipu malu dan menunjukkan jika ia tengah kasmaran? Benarkah ada cinta di antara Pipik dan Baim? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Sepeninggal almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Dian Irawati memang sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan seseorang yang hingga kini tak jelas akan kebenarannya. Tapi bukan berarti kisah asmara Umi Pipik begitu ia biasa disapa, berhenti dan hilang begitu saja. Kali ini ibu 4 anak itu dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan pesinetron berparas tampan Baim Wong. Kabar kedekatan ini kian menyimpulkan tanda tanya ketika Pipik terlihat malu-malu ketika dikonfirmasi akan hal ini. Tidak hanya itu saja, Pipik juga terlihat sangat penasaran mendengarkan pernyataan Baim yang telah direkam sebelumnya. Lalu adakah ini pertanda bahwa Pipik memang telah jatuh cinta? Pun Baim, aduh kamu Baim ya, tolong deh Baim. Kapan mucing? Kita nanya karena dia ngomong. Mana coba lihat dulu, nggak percaya. Siapa? Lipat. Sikap malu-malunya Pipik seolah menjadi isyarat bahwa antara mereka memang ada kedekatan yang cukup istimewa. Hal ini kian dikuatkan ketika Pipik berkisah bagaimana hubungannya terbangun di antara mereka. Selain komunikasi yang intens, keduanya juga kerap berbagi ilmu agama. Dan siapa sangka jika Baim dan Pipik juga saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam di mana kebanyakan orang lelap dalam tidurnya. Lalu seperti apa Pipik melihat sosok Baim? Baim baik, Baim lucu, Baim ya baik, jadi temen ngobrol aja sama saya, sering WhatsAppan ngobrol soal agama. Kadang kalau lagi tahajud suka bangunin tahajud gitu. Kadang aku pun juga gitu ke Baim. Ya udah gitu aja sih, enak diajak ngobrol gitu doang. Udah. Ya Allah gue udah tua kali, ada semangat baru ya. Siapa ini kalian deket-deket sama saya? Sama Mbak Imong bener kesini. Baim Wong. Kagak lah, sama Baim udah friend banget, friend. Baim tuh kenapa sama Baim sih? Jadi geli Baim. Kan dia jomblo Mi, kan udah. Aduh, jadi Baim itu pernah minta sama saya, Umi bagi dong apa tausiah-tausiahnya UJ gitu. Buat apaan? Tumben banget saya bilang gitu kan. Terus karena dia pendalaman agamanya tuh dia lagi kenceng-kencengnya kayak Baim, Wisnu, Bude, itu kan lagi semangat-semangatnya dakwah dan sering saya undang ke pengajian kan mereka gitu. Terus ya alhamdulillah mereka senang dan terus saya bilang, nggak ada karena CD-nya saya nggak tahu kemana aja. Terus karena setiap dia jogging dia selalu ngedengerinnya tausiah gitu. Entah itu hanya sebatas pertemanan biasa atau memang benar ada kedekatan lebih di antara mereka. Yang jelas takdir jodoh siapa yang bisa menolaknya. Begitu pula dengan Pipik yang pasrah akan kehendak sang pencipta. Lantas jika mereka memang ditakdirkan bersama, benarkah Pipik dan Baim dengan senang hati akan menerimanya? Manusia berhak mempunyai kehendak masing-masing. Tapi kalau Allah tidak menetapkan itu menjadi sebuah takdir, nggak akan pernah ditakdirkan, gitu aja udah. Dalam butiran tasbih ku panjatkan cintaku padamu. Jodoh mah misterius sih, nggak tahu ya. Kenal baik. Ya bisa dibilang kenal baik karena memang orang yang baik ya. Tapi kalau memang jalan terus saya jarang ya. Cuman kalau memang ketemu kita ngobrol baik.